Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian revitalisasi Stasiun Tanah Abang mendorong penambahan rangkaian kereta rel listrik untuk wilayah Jabodetabek. Pembangunan transportasi umum merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk membahas perhatian Presiden terkait transportasi umum ini, kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 5 DPR RI, Danang Wicaksana. Selamat petang, Mas Danang. Selamat petang, Mas Sam. Ya. Mas Danang, Bapak Presiden hari ini meresmikan Stasiun Tanah Abang yang baru. Menurut Mas Danang, apakah kehadiran Presiden ini menjadi wujud keseriusan beliau dalam meningkatkan transportasi publik atau bagaimana, Mas Danang? Artinya Pak Presiden serius menjalankan asta-cita beliau tentang connectivity. Artinya ini menjadi bagian bagaimana beliau concern benar apakah konektivitas di Indonesia benar-benar lancar, apalagi untuk di kota-kota besar isu mengenai transportasi umum ini sangat dibutuhkan karena banyak yang bersinggungan, apakah itu nanti mengenai kelancaran perjalanan ataukah ikutannya mengurangi kemacetan. Untuk tadi kalau ungkapan beliau untuk meningkatkan kesejahteraan, artinya kalau umpamanya transportasi publik itu terjangkau, artinya bisa mengurangi ongkos dari para karyawan dari sekitaran Jabodetabek atau sekitaran satelit dari Jakarta sendiri yang banyak sudah bekerja di Jakarta gitu, Mas. Oke, Mas Danang, sebagai anggota DPR ini terkait dengan infrastruktur ya, progres revitalisasi transportasi di Indonesia sampai saat ini sejauh apa, Mas Danang? Jadi pada saat kami raker kepada mitra kami yaitu di Kementerian PU, kemudian Kementerian Perhubungan, di sini memang salah satu concern dari kementerian-kementerian tersebut sebagai supporter atau pembantu dari Pak Presiden, memang saat ini benar-benar connectivity ini yang menjadi asta-cita ketiga ini menjadi bagian. Entah itu bisa dalam rangka memindahkan masyarakat atau logistik. Di sini yang perlu kita garis bawahi, di situ dalam transportasi ini dari kenyamanan dan sekarang menurut raker yang pernah kita disampaikan kepada kami di DPR RI, memang proses karena untuk perhubungan sendiri ada darat, laut, udara ya Mas ya. Ya. Artinya kalau untuk kereta api ini masuk dalam lingkup darat walaupun termasuk jalan sendiri, tidak lain juga di sana ada pelabuhan untuk yang di laut, terminal-terminal sekarang memang prosesnya sedang diperbaiki semua dari Kementerian Perhubungan Laut, Dirjen Hubla, kemudian mengenai transportasi udara karena di Indonesia ini luas, artinya dengan selain luas adalah kepulauan, masih perlu penerbangan perintis, kemudian sabuk-sabuk untuk pelayaran, ini yang perlu benar-benar digenjot oleh pemerintah saat ini dan progresnya untuk di 2025 ini beberapa pelabuhan, beberapa bandar udara sedang proses sehingga untuk memperlancar transportasi untuk pelayanan publiknya ini, Mas. Oke. Tadi Pak Prabowo mengatakan akan ada diskon untuk pedagang kalau tidak salah seperti itu. Tapi sepengetahuan Mas Danang, seperti apa nanti kira-kira penerapannya? Oke, jadi memang sudah mendengar pernyataan beliau bagaimana keinginan ada gerbong khusus ya, gerbong khusus untuk pedagang, untuk petani. Karena kalau kita lihat di Jakarta sendiri, di beberapa titik banyak jalur rangkaian dari Banten itu, dari Rangkas Bitung untuk masuk ke DKI, daerah khusus Jakarta itu gimana membawa beberapa komoditas yang untuk masuk ke Jakarta. Nah ini memang belum sampai disampaikan ke kami bagaimana mekanismenya, tapi kalau melihat dari proses-proses sebelumnya yaitu bagaimana pelayanan publik ini menjadi kewajiban dari pemerintah, artinya di sini menjadi proses PSO nantinya bagaimana mengenai tarif, saya kira pasti akan lebih rendah dari angkutan umum untuk selain petani dan pedagang, karena ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau proses transportasi dari komoditas-komoditas yang adanya di sekitar Jakarta untuk masuk ke Jakarta. Oke, Mas Danang, ini kan
kalau kita bicara terkait hari ini kan hanya di Jakarta dan Jabodetabek. Sedangkan tadi Mas Danang juga sudah mengatakan bahwa Indonesia ini luas dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kawan-kawan di Komisi 5 ini memastikan bahwa pembangunan terkait infrastruktur, apalagi transportasi itu tidak hanya berkembang di Jakarta, tapi juga di daerah lainnya di Indonesia? Betul sekali Mas. Jadi kami di Komisi 5 ini terdiri dari hampir di seluruh kepulauan yang ada, kepulauan-kepulauan terbesar dan juga ada di daerah terpencil, banyak masukan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, bagaimana infrastruktur kita terutama yang 3T ya, daerah terluar, tertinggal, dan termiskin ini perlu masih ada sentuhan pemerintah. Artinya memang tadi kalau ini diberlakukan memang masih diperlukan untuk di Indonesia ini. Karena kita masih ada penerbangan perintis. Bagaimana kami melihat kemarin habis kunjungan kerja di daerah Kaltara, bagaimana dari Tarakan menuju ke perbatasan di Krayan, daerah Malino, bagaimana nanti kita menuju ke dari Ternate ke titik-titik Halmahera Utara atau mana, itu masih diperlukan penerbangan perintis. Selain itu juga di perhubungan laut juga bagaimana sabuk penyeberangan dari kapal antar pulau-pulau kecil ini sangat masih diperlukan. Artinya ini menjadi bagian kerja besar dari pemerintahan Pak Prabowo ini yang untuk saat ini ditunjukkan keseriusan beliau dengan salah satu dari moda transportasi. Selain itu di proses yang periode kepemimpinan beliau ini ada satu pemunculan dirjen baru. Artinya ini yang menarik, yaitu adanya dirjen di Kementerian Perhubungan, yaitu Dirjen Integrasi Intermoda. Artinya selain masing-masing moda transportasi per matra tadi bisa menjadi dimunculkan untuk konektivitas intermodanya. Mungkin sekarang kalau umpamanya Jakarta ke Surabaya, ada pesawat, ada kapal, ada kereta api, nanti pada saat masuk ke Surabaya untuk menuju ke Mojokerto atau menuju ke Lamongan atau menuju ke daerah Pasuruan, itu ada intermoda yang bisa terkonektivitas dengan baik. Ini menjadi salah satu sepertinya terobosan dari pemerintahan dari beliau. Baik. Terakhir, Mas Danang, singkat saja. Ya. Bapak Presiden tadi mengatakan terkait WUSH, bahwa dia bertanggung jawab terkait hal tersebut. Bagaimana tanggapannya? Ya, artinya beliau sebagai pemerintah benar-benar mengambil tanggung jawab besar bahwa untuk WUSH dengan kondisi yang ada ini menjadikan sebuah harus keberanian dari seorang kepala negara bahwa ini adalah wajah negara, ini adalah kebanggaan dari negara memiliki kereta api cepat, karena kami dengar juga negara-negara tetangga ingin ke Indonesia hanya untuk mencoba kereta cepat. Nah, artinya di sini perlu ketegasan dari Pak Presiden, dan ini saya apresiasi dan salut sekali kepada beliau dengan rencana-rencana beliau, bagaimana penghematan, bagaimana